Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Evolution dari PT Kilan. Berikut nama kelompok. Yang pertama ada section pertama tentang business profile. Kami tentunya akan masuk dalam sektor industri bagian aplikasi. Hal ini menginspirasi kami adalah masih banyak orang yang butuh pengalaman dan pembelajaran di beberapa bidang. Jadi kami membuat aplikasi ini untuk memadahi bagi mereka yang ingin mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk nantinya bisa digunakan dalam kehidupan. Selanjutnya ada customer profile, mahasiswa dan pelajar. Mereka menjadi salah satu target pasar kami karena mereka membutuhkan pengalaman dan pembelajaran lebih agar dapat bersaing di kehidupan bekerja nantinya. Yang kedua ada mahasiswa dan pelajar yang baru lulus. Mereka memerlukan produk kami agar mempunyai pengalaman serta sertifikat yang bisa digunakan dalam melamar pekerjaan nantinya. Terakhir ada pekerja atau masyarakat umum. Mereka juga memerlukan produk kami agar mendapatkan pengalaman lebih mengenai hal yang baru dalam era digital yang juga selalu diperbaharui. Produk. Kami menjual dan menyediakan produk aplikasi penyedia webinar yang bernama Evolution, di mana di dalamnya terdapat informasi webinar, rumit, dan fitur-fitur lainnya yang bisa digunakan dalam webinar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia Yuriza. Selanjutnya itu ada bagian value added. Di sini tuh untuk pertama itu ada mempermudah dalam menyediakan tempat untuk menyelenggarakan webinar online serta mendapatkan atau memberikan informasi yang akan diselenggarakan pada aplikasi Evolution. Nah, selanjutnya itu ada masih belum banyak aplikasi sejenis Evolution di pasaran. Ketiga, banyaknya fitur menarik, dan keempat itu jaminan keamanan dan privasi. Pada section 2, yaitu market customer-nya itu, customer kami targetnya itu diutamakan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Karena mahasiswa dan pelajar membutuhkan webinar untuk dapat memotivasi mereka dan mendapatkan informasi umum maupun ilmu pengetahuan dalam mendapatkan e-sertifikat yang berguna untuk nantinya. Lalu ada market size atau trend. Target marketnya itu 1 bulan. Pertama itu mahasiswa yaitu 70 sampai 100 orang. Pelajar itu ada 70 sampai 100 lebih orang. Buat masyarakat umum itu ada 100 sampai 120 orang lebih. Terus totalnya semua ada 240 sampai 320 orang. Nah, competition-nya itu Google Meet dan Zoom. Aplikasi ini aplikasi ini merupakan kompetitor utama kami, di mana sudah banyak yang memakai aplikasi tersebut untuk melaksanakan webinar. Namun kelemahannya adalah aplikasi tersebut tidak menyediakan informasi terkait webinar yang akan diadakan, baik siapapun penyelenggaranya maupun materi webinarnya. Selanjutnya itu ada sales projection-nya itu, target konsumennya itu, tahun pertama itu ada 240 orang, tahun kedua 260, ketiga itu ada 360 orang, tahun keempat ada 360 orang, tahun kelima ada 400 orang. Target pendapatan bersihnya itu, tahun pertama itu dari 0 sampai 30 juta lebih, 30 juta, lalu tahun kedua itu ada 0 sampai 50 juta, tahun ketiga itu ada 0 sampai 80 juta. Nah, tahun keempat itu ada 0 sampai 80 lagi. Nah, tahun kelima itu 0 sampai 100 juta.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Titik. Yang selanjutnya ada development atau production. Development status. Dalam pembuatan Wilution, kami sudah memiliki beberapa yang sudah dipersiapkan. Di antaranya, yang pertama, rencana desain, aplikasi, dan pemasaran. Yang kedua, struktur organisasi atau SDM. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, analisis pesaing atau aplikasi sejenis. Key partners. Universitas, sekolah, lembaga masyarakat yang giat melakukan webinar. Production process. Yang pertama, pembuatan SketchUp aplikasi. Yang kedua, pembuatan wireframing aplikasi. Yang ketiga, pembuatan mockup desain UI UX. Yang keempat, revisi mockup. Yang kelima, pelaksanaan scripting atau pemrograman. Yang keenam, melakukan uji coba atau testing. Yang ketujuh, revisi aplikasi. Yang kedelapan, melakukan promosi dan pemasaran. Yang terakhir, pemeliharaan aplikasi atau maintenance. Yang berikutnya, key activities. Yang pertama, selalu berdoa dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan semangat. Yang ketiga, tetapkan prinsip no mistake dalam diri, tekun dan gigih saat melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, menjaga semangat juang dalam menjalani hari-hari bekerja. Yang keenam, percaya dengan teman satu pekerjaan, tidak membebankan pekerjaan pada salah satu individu, dan menghindari kegaduhan dalam perusahaan. Yang ketujuh, menjalin banyak relasi. Yang kedelapan, bersikap ramah terhadap konsumen atau budaya salam, senyum, sopan, dan santun. Yang berikutnya ada expense and capital recruitment. Yang pertama ada biaya operasional, biaya developernya ada 60 juta, biaya maintenance atau pemeliharaannya ada 11 juta, biaya pemasaran 12 juta. Yang kedua, biaya non-operasional. Yang pertama, biaya aset-aset seperti laptop, proyektor, dan lain sebagainya, 70 juta. Yang kedua, biaya listrik 4 juta, biaya wifi 7 juta. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Hafizatul Husna. Selanjutnya ada organization. Yang pertama ada Yang pertama ada direktur, di bawah direktur ada wakil direktur beserta sekretaris, lalu di bawahnya lagi ada administrasi, lalu ada manajer quality control. Di bawah manajer quality control ada manajer produksi. Untuk personal job desk-nya, yang pertama ada direktur utama, yaitu sebagai pemimpin tertinggi perusahaan yang mengatur jalannya perusahaan. Lalu wakil direktur, yang bekerja sebagai wakil pimpinan perusahaan yang mengatur tugas-tugas yang diberikan atau belum sempat terhandle oleh direktur utama. Lalu ada sekretaris, melakukan pencatatan dan pembukuan, baik itu pemasukan, pengeluaran, surat-surat, dan lain sebagainya. Lalu ada administrasi, bertugas dalam bagian urusan komunikasi, membuat agenda, dan melakukan arsip data. Lalu ada manajer quality control, pemimpin tertinggi dalam bidang pengecekan atau pengujian terhadap hasil produksi yang sebelum nantinya akan dilaporkan kepada direktur dan dipasarkan. Lalu yang terakhir ada manajer produksi, pemimpin tertinggi dalam bidang pembuatan produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akfa. Section 5, jenisnya ada finishing strategi. Wilution memiliki modal pribadi dari masing-masing anggotanya untuk membangun aplikasi ini. Aplikasi kami memang membutuhkan modal yang tidak sedikit, terutama di bagian developer. Maka dari itu kami membutuhkan kerjasama dengan investor. Penawaran kami tentunya karena aplikasi seperti Wilution belum terlalu banyak di pasaran dan banyak orang yang memerlukan pengalaman melalui webinar
atau seminar lainnya yang nantinya akan mendapatkan sertifikat untuk dipakai di kemudian hari. Terutama di era digital ini yang serba online, Wilson juga mempermudahkan karena webinar atau seminarnya akan dijalankan secara online. Penawaran lainnya yang kami berikan di sini ada cash flow tahun 1 memasuk kan ada target kas, target adsense, sponsor, investor. Untuk target kas 144 juta, target adsense 24 juta, sponsor investor 70 juta, pengeluaran biaya operasional, biaya developer 60 juta, biaya maintenance atau pemeliharaan 11 juta, biaya pemasaran 12 juta, biaya non operasional, biaya aset-aset seperti laptop, proyektor, dan sebagainya 70 juta, biaya listrik 4 juta, biaya wifi 7 juta, dana bagian investor 14 juta, simpanan dana tak terduga tahun depan 20 juta, total menjadi 50 juta. Tahun kedua pemasukan target kas 156 juta, target adsense 27 juta, pengeluaran biaya operasional, biaya developer 60 juta, biaya maintenance atau pemeliharaan 11 juta, biaya pemasaran 12 juta, ada juga biaya non operasional, biaya pemeliharaan aset 20 juta, biaya listrik 24 juta, biaya wifi 7 juta, biaya tak terduga 10 juta, dan dana bagian investor 14 juta. Simpanan dana tak terduga tahun depan 10 juta, total menjadi 55 juta untuk tahun kedua. Tahun ketiga pemasukan target kas 216 juta, target adsense 30 juta, pengeluaran dan biaya operasional, biaya developernya 60 juta, biaya maintenance atau pemeliharaannya 11 juta, biaya pemasaran 12 juta. Kedua, ada biaya non operasional, biaya pemeliharaan aset 20 juta, biaya listrik 4 juta, biaya wifi 7 juta. Juga ada biaya tak terduga 10 juta. Keempat, ada dana bagian investor 14 juta. Simpanan dana tak terduga tahun depan 10 juta. Jadi tahun ketiga totalnya 98 juta rupiah. Tahun keempat pemasukan target kas 216 juta, target adsense 30 juta, pengeluaran biaya operasional, biaya developernya 72 juta, biaya maintenance-nya atau pemeliharaan 11 juta, biaya pemasaran 18 juta. Ada juga biaya non operasional, biaya pemeliharaan aset 50 juta, biaya listrik 4 juta, biaya wifi 7 juta. Juga ada biaya tak terduga yaitu 20 juta. Empat, ada dana bagian investor 14 juta. Simpanan dana tak terduga tahun depan 20 juta. Jadi total tahun keempat 30 juta. Tahun kelima pemasukan target kas 228 juta. Target adsense 40 juta. Ada pengeluaran biaya operasional, biaya developernya 78 juta. Biaya maintenance atau pemeliharaannya 11 juta, biaya pemasaran 18. Kedua, ada biaya non operasional, biaya pemeliharaan aset 20 juta, biaya listrik 6 juta, biaya wifi 9 juta, biaya tak terduga 10 juta, dana bagian investornya 40 juta. Jadi simpanan dana tak terduga tahun depan 10 juta, total tahun kelima 159
3 juta rupiah. Total target income dalam catatan cash flow selama 5 tahun adalah sebesar 386 juta rupiah. Exit plan, bayangkan apabila usaha Anda mengalami kerugian, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap semua stakeholder atau shareholder usaha Anda? Mengumpulkan semua stakeholder dan shareholder dalam musyawarah atau rapat besar untuk membahas kepentingan perusahaan terkait subjek yang terjadi pada perusahaan. Selain itu juga akan membahas terkait bagaimana laju perusahaan ke depannya. Selanjutnya ada section 6 yaitu marketing. Marketing plan rencana pemasaran kelompok kami dengan mempromosikan lewat secara langsung dan sosial media dengan membuat perlombaan, setelah itu menawarkan aplikasi dengan harga dan kualitas dari aplikasi ini. Selanjutnya ada advertising and promotion plans. Personal selling atau mempromosikannya secara langsung kepada masyarakat umum dan sekolah-sekolah. Yang kedua ada promosi menggunakan media sosial dengan media partner atau bisa dari tim usaha. Yang ketiga ada memasang iklan di website, sosial media, Google, dan sebagainya. Direct marketing atau promosi secara langsung kepada masyarakat umum dengan menggunakan media email dan SMS. How I plan to take advantage of competitor weak point. Pertama ada nama kompetitor yaitu Kubisa. Layanannya ada jasa belajar kilat atau mentoring, ada jasa webinar, jasa kursus, dan sertifikat. Kelemahan dari Kubisa adalah jika webinar gratis tidak mendapatkan sertifikat mengikuti. Kelemahan yang lainnya adalah webinar mereka tidak mendapatkan sertifikat jika itu voucher webinar gratis. Dalam hal ini, kami memanfaatkan peluang dengan cara menawarkan webinar gratis dengan tetap mendapatkan sertifikat dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan. Ya, sekiranya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.